Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Novel untuk update setiap hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bab 6. 7 sahabat yang disatukan dalam berbagai kegilaan sedang berjalan menuju Salah, satu bar hotel yang sengaja dikosongkan oleh Jinan Alexander, pria terkaya dari mereka bertujuh. Richard memasang wajah ceria berlebihan, khas dirinya untuk menutupi kesenduan yang merenggut dirinya saat berada di mobil, berjalan dengan gaya pongah, karena disambut kelima sahabat yang sudah beberapa bulan tidak berjumpa. "Hey bro, penyanyi billboard kita di sini." Suara Richard yang terlampau berisik membuat kebisingan di dalam kepala Garvin terjeda. Pria itu memasang wajah bahagia berseri-seri saat kelima sahabatnya memberikan pelukan ala pria sambil menepuk punggungnya pelan secara bergantian. "Tuan Reviano, apa yang membuat Anda memutuskan terikat seumur hidup dengan satu wanita saja?" Jinan mengarahkan telapak tangannya yang diarahkan seolah mikrofon ke depan wajah Garvin yang berjalan di sampingnya, membuat Richard yang mengabadikan momen mereka dengan ponselnya jeti tertawa. "Cinta." Garvin tertawa kecil, menggelengkan kepalanya saat mengingat Diandra, lalu tersenyum ke arah kamera ponsel Richard. "Hanya ingin punya keluarga bersama wanita yang mencintai dan ku cintai. Lalu punya anak-anak yang memanggilku ayah." Garvin mengatakan kalimatnya sambil tertawa malu-malu. Sangat lucu mengatakan impiannya itu pada sahabatnya. Sial, anak-anak broken di sini langsung membisu. Pria yang disapa sebagai penyanyi billboard oleh Richard menyeletuk begitu saja, mengundang tawa semua orang. Dengar ya, The Broken Home Squad. Sejak awal pria ini memang tidak cocok masuk ke lingkaran bajingan-bajingan yang tidak mau menikah dan punya anak tapi sebar sperma ke sembarang lubang. Seorang pria putih pucat dengan mata berwarna coklat terang menunjuk pada Garvin yang kini berjalan ke arahnya. "Gaino Abraham, aku merindukanmu kakak laki-laki kesayanganku." Semua orang tertawa geli melihat tubuh Gaino yang terdorong hingga terduduk karena mendapat serangan pelukan dari Garvin. Richard yang melihat adegan itu langsung mengarahkan kamera ponselnya untuk mengabadikan momen keduanya yang terlihat seperti pasangan sejenis karena posisi Garvin yang menindih tubuh Gaino. "Sialan, tulangku bisa patah." Gaino menggerutu kesal, namun Garvin justru mengecup puncak kepalanya. Dan Vian ikut menyusul dengan menindih tubuh Garvin, membuat Gaino berdecak kesal sembari menjambak rambut kedua pria yang 4 tahun lebih muda darinya. Menyingkir. "Vian, aku mau bangkit dari tubuh pria kejam ini." Garvin mendorong tubuh Vian yang berada di atasnya untuk meloloskan diri dari jambakan Gaino yang membuat kepalanya terasa sakit. Setelah adegan tindih menindih dan jambakan ala tiga pria dewasa yang menjelma kekanakan itu usai, kini ketujuhnya berdiri mengelilingi meja yang berisi berbagai jenis alkohol, mulai dari tequila, whisky, wine, dan bir serta beberapa cemilan. Pesta lajang dengan tema alkohol deep talk itu diusulkan oleh Jimmy Gerald Altair, sahabat mereka yang dikenal sebagai pria penggila pesta, lalu disponsori oleh Jinan yang mengosongkan salah satu bar hotel miliknya dan dipasok dengan berbagai jenis alkohol dari pabrik milik Gino, Vian, Garvin, Richard, dan satu sahabatnya yang merupakan pria paling baik hati di antara mereka, Chun Willy. Halsian yang tidak memasok apapun selain meluangkan waktu untuk membawa tubuh mereka, pria yang mau menikah. Silakan ucapan belasungkawanya pada 6 pria broken home di sini. Pria-pria yang mungkin tidak akan pernah menikah, ucap Chun membuat semua mata menatapnya, tidak terkecuali Garvin yang tertawa geli. "Lucu sekali ya. Setahun lalu saat kalian semua datang ke acara penghargaan untukku." Garvin terpesona pada Diandra. Sekarang jati istrinya?" Garvin sempat terdiam selama 3 detik mendengar ucapan Vian, namun memutuskan untuk melanjutkan bicara hal lain sebelum teman-temannya menyinggung lebih jauh tentang calon istrinya itu. "Aku tahu kalian benci dengan segala bentuk komitmen bernama pernikahan. Tapi kali ini, sebagai adik dan sahabat, tolong luangkan waktu untuk datang ke pernikahanku."
Aku juga sedang berusaha meyakinkan diriku kalau aku bisa menjalani pernikahan yang kuharapkan. Jati mohon dukungannya. 6. Pasang mata menatap serius pada Garfen dengan kedua bibir yang perlahan membentuk lengkung senyum. Terlebih Geino, yang tampak berkaca-kaca karena melihat adik kecilnya akan membangun rumah tangga. Pria itu sudah mengenal Garfen sejak dia masih balita karena rumah masa kecil Geino hanya berjarak 3 rumah dari kediaman Austen, kakek Garfen. Hari itu, tepatnya 25 tahun lalu, Geino kehilangan sosok ibu dan adik laki-lakinya yang seusia dengan Garfen. Pria yang berstatus suami ibunya itu kedapatan membawa wanita lain ke rumah mereka di saat Geino, adik, dan ibunya baru saja tiba dari rumah nenek mereka. Hari di mana Geino melihat pertengkaran hebat hingga kedua orang dewasa itu berteriak. Lalu setelah itu ibunya pergi membawa adiknya hingga keduanya mengalami kecelakaan tunggal. Geino kecil merasa bersalah karena suami ibunya merebut dirinya begitu saja selama berbulan-bulan. Geino tidak bicara pada siapapun sampai Garfen datang dengan tingkah konyolnya. Hari di mana Garfen datang adalah hari di mana Geino kembali menemukan dirinya sendiri dan berusaha untuk terus bertahan hidup. Pria yang baru saja memohon untuk diberi dukungan di hari pernikahannya itu berhasil menyembuhkan luka tragis bagi Geino. Aku mencintaimu, Kak. Seketika air mata Geino jatuh ketika melihat bibir Garfen mengucapkan kata tanpa suara. Cepat-cepat dia mengalihkan pandangan untuk menghindar dari para sahabatnya. Kalian tidak punya istri dan anak yang menghalangi untuk datang. Kecuali Vian yang memang sudah punya jadwal tetap. Oke, sialan, aku juga punya anak Vin. Suara Jinan menginterupsi Garfen, membuat semua mata menatapnya dengan tatapan terkejut. Aku begini-begini. Walaupun tidak punya istri tetapi punya 8 anak. Ucap Jinan lagi dengan pura-pura marah. Biarkan saja, maksudnya 8 anak. Perusahaan, Chun, meneguk habis isi gelasnya setelah memutar bolanya malas. Dasar orang tua, bercandaannya tidak pernah lucu. Richard tertawa setelah mencela rumor Jinan, tapi membuatnya dapat pukulan keras di kepala. Tidak lucu, tapi kau selalu tertawa. Pukulan keras Jinan pada Richard membuat teman-temannya mengelengkan kepala. Richard mesin tertawa. Dosen, Chun menimpali perkelahian Jinan dan Richard dengan suara berat dan serak yang menunjukkan bahwa dia mulai mabuk. Bersambung,